Jelita Tagalong dengan NIM 122486118 dari program studi Rekayasa Minyak dan Gas mata kuliah Geomekanika. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal Geomekanika yang saya dapatkan, yaitu yang berjudul dengan Geomechanics in Integrated Reservoir Modeling. Pendahuluan, jurnal ini membahas perkembangan terbaru dalam geomekanika reservoir serta mengeksplorasi sejumlah aspek perkembangan dan pengelolaan reservoir yang dipengaruhi secara signifikan oleh geomekanika. Untuk meningkatkan integrasi dalam alur kerja, seringkali digunakan simulasi berpasangan yang memungkinkan pertukaran parameter antar modul individu yang umumnya dijalankan secara terpisah untuk simulasi aliran reservoir, pemodelan geomekanika, atau pemodelan seismik. Selain itu, jurnal ini juga mengeksplorasi hubungan antara geomekanika dan geofisika, serta potensi manfaat dari penggabungan kedua disiplin ilmu tersebut dalam mendukung eksplorasi dan produksi. Selanjutnya, metode yang digunakan pada jurnal ini. Yang pertama itu ruang lingkup geomekanika reservoir, yang kedua pemodelan geomekanik berpasangan, yang ketiga menggabungkan geomekanika dan geofisika, dan yang terakhir pemodelan geomekanik reservoir pemadatan. Selanjutnya, pada ruang lingkup geomekanika reservoir, geomekanika mencakup berbagai masalah yang melibatkan elemen mekanika batuan, tanah, atau rekahan. Umumnya, hal ini melibatkan penyelesaian gabungan antara aliran fluida dan masalah tegangan atau deformasi yang sering sekali disertai dengan perubahan suhu serta mempertimbangkan interaksi fisik di antara keduanya. Dalam bidang lain seperti pengelolaan limbah berbahaya, proses ini sering disebut sebagai masalah THM atau termohidromekanik. Untuk pemodelan geomekanik berpasangan, pemodelan berpasangan melibatkan penyelesaian simultan antara aliran multifasa dalam media berpori atau simulasi reservoir dan analisis deformasi, serta tegangan pada massa batuan yang lebih luas, mencakup reservoir, lapisan penutup, lapisan samping, dan lapisan bawah atau pemodelan geomekanik. Pendekatan ini telah berkembang dari berbagai upaya awal yang sederhana untuk mengintegrasikan ketergantungan tersebut ke dalam simulator reservoir yang tidak berpasangan, seperti teknik pemodelan pemadatan dan opsi permeabilitas bergantung tekanan yang tersedia di banyak simulator komersial, namun hanya melalui model aliran geomekanik yang berpasangan. Kedua aspek ini dapat ditangani dengan lebih akurat dan mendetail. Selanjutnya, menggabungkan geomekanika dan geofisika. Tujuan utama dari seismik 4D adalah memetakan pergerakan fluida dalam reservoir dengan memanfaatkan hubungan antara amplitudo refleksi seismik, kecepatan, dan densitas yang dipengaruhi oleh tingkat saturasi fluida dalam batuan reservoir yang berpori. Namun, kecepatan juga dipengaruhi oleh sifat elastisitas batuan, kondisi tegangan di reservoir, serta beban tambahan dari atas atau samping. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan tantangan baru, tetapi juga membuka peluang yang menarik. Dan yang terakhir, pemodelan geomekanik reservoir pemadatan. Konsep pemodelan geomekanik berpasangan telah banyak dikaji oleh berbagai peneliti dalam kaitannya dengan pemadatan reservoir. Penelitian terbaru adalah mengeksplorasi fisika ketergantungan kecepatan seismik, serta analisis pergeseran waktu dalam data seismik untuk mengidentifikasi luas wilayah dan tingkat penipisan reservoir. Dalam jurnal ini ada dua studi case. Yang pertama itu menggambarkan reservoir kapur yang terdiri dari 3 lapisan dengan porositas 35% pada lapisan luar dan 40% di lapisan tengah. Setiap porositas didefinisikan dengan perilaku tegangan-regangan yang realistis secara tegangan keruntuhan kapur yang berbeda atau prakonsolidasi. Studi simulasi ini mengevaluasi reservoir yang mengalami penipisan selama 25 tahun dengan tingkat produksi yang konstan. Namun, penurunan tekanan dan deformasi reservoir sepanjang waktu dipengaruhi oleh hubungan tegangan-regangan, serta karakteristik beban tambahan dari atas dan samping. Karena tegangan yang menurun menentukan tingkat pemadatan dan penurunan reservoir, aliran fluida dan deformasi saling berkaitan erat. Oleh karena itu, prediksi dilakukan melalui penggabungan berulang
sementara simulasi aktual dijalankan dalam mode 2D setara untuk mengurangi waktu komputasi. Untuk studi case kedua, yaitu menggambarkan endapan turbidit yang terdiri dari lapisan pasir atau berlapis dan serpi atau tidak berlapis yang bergantian, yang dianalisis dalam lingkungan lepas pantai pada kedalaman air 8.000 kaki. Lapisan pasir memiliki porositas 35%, rasio bersih terhadap kotor 54%, dan kedalaman reservoir sekitar 7.500 kaki dari dasar laut. Untuk kekuatan dari jurnal ini dapat menyelesaikan 3 masalah secara bersamaan: aliran reservoir, geomekanik, dan fisika batuan atau pemodelan geofisika, atau pemodelan seismik, dengan memanfaatkan data reservoir, geomekanik, atau seismik untuk mengurangi ketidakpastian dalam studi pemodelan. Yang kedua, pemodelan reservoir dan geomekanik yang digabungkan telah dibandingkan dengan data lapangan produksi secara historis. Namun, karena tidak ada pengukuran langsung dari data penurunan atau pemadatan, pemodelan seismik dapat digunakan untuk memperoleh perkiraan pemadatan. Jika hasilnya berbeda dari model geomekanik, maka perlu dilakukan kalibrasi ulang atau rekonsiliasi model. Yang ketiga, perbedaan antara data seismik yang dimodelkan dan data lapangan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keakuratan deskripsi reservoir. Untuk kekurangan dari jurnal ini kurang menyajikan data lapangan konkret untuk memvalidasi model geomekanik yang dibahas. Yang kedua, jurnal ini membahas bahwa model geomekanik berpasangan memerlukan biaya komputasi tinggi, tetapi tidak memberikan analisis mendetail mengenai efisiensi komputasi atau upaya optimasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya tersebut. Nah, secara garis besar, jurnal ini membahas mengenai geomekanika dalam permodelan reservoir terpadu, yaitu penerapan mekanika batuan dan tanah untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi perilaku reservoir selama eksplorasi, produksi, dan pengelolaan lapangan migas. Sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.